Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan tentang analisis air dan air limbah. Jika kita memastikan bahwa air itu bersih atau tidak, secara analisa secara fisika maupun kimia harus dilakukan untuk mengetahui kualitasnya. Nah, biasanya di kimia anak-anak untuk PKL itu misalnya berada pada sisi quality control untuk analisis air limbah maupun air masukan ya. Jadi air-air di industri maupun air-air di instansi pemerintah, misalnya di rumah sakit, begitu ada banyak yang harus dipastikan kualitasnya, maupun air yang digunakan untuk perkantoran, misalnya di rumah sakit nanti akan dibedakan air-air yang digunakan misalnya ya untuk konsumsi ya, untuk dikonsumsi, untuk dipakai untuk air minum, atau kemudian air untuk kamar mandi, atau misalnya air untuk dialisis ya, untuk bagaimana di area rawat untuk cuci darah. Nah, seperti ini air-air begini harus dikontrol terus. Nah, di sini adalah perannya analis kimia, perannya sarjana kimia, atau peran anak-anak yang juga misalnya masih magang di sana, nanti belajar tentang parameter analisis air. Ya. Nah, air ini juga kemudian selain air yang digunakan, juga air yang dikeluarkan atau air limbah. Nah, kemudian pada saat mengambilnya pun, ya, kalau mengambilnya ini dikatakan strategi, yaitu adalah cara-cara yang harus dipastikan bahwa air tadi itu sampelnya tidak berubah antara pada saat mengambil sampai kemudian nanti dianalisa, supaya datanya disebut sebagai data yang valid atau data yang akurat. Nah, di sini strategi pengambilan sampel dan pengawetannya, karena ada bisa jadi misalnya lokasi pengambilan air sampel tadi itu letaknya jauh, sehingga membutuhkan waktu nantinya antara mengambil sampel atau dikatakan kegiatannya adalah sampling tadi dengan waktu analisanya. Pengambilan sampel adalah pengumpulan volume tertentu suatu badan air yang akan diteliti, yaitu misalnya mengambil sampel di sungai, mengambil sampel air laut, mengambil sampel di air di waduk, dan seterusnya. Dengan jumlah sekecil mungkin ya, karena kita nggak mungkin membawa air itu dalam jumlah yang sangat banyak, karena ini berhubungan dengan transportasinya kan, apalagi kalau air ini dikatakan ya cukup berat pada saat andai kata volumenya terlalu besar. Dengan jumlahnya harus sekecil mungkin, tetapi masih dapat mewakili atau wajib ini ya, representatif, dan masih mempunyai semua sifat-sifat yang sama dengan badan air tersebut. Ini yang harus kita pertahankan, bahwa sampel yang nantinya kita gunakan atau sampel yang nantinya kita analisa untuk dilihat bagaimanakah parameter fisik maupun kimianya, harus tidak mengalami perubahan, harus sama dengan kondisi pada saat di lapangan. Ini yang harus kita jaga, dan ini harus seperti mempunyai strategi tersendiri. Nah, kemudian sampling atau mengambil sampel tadi itu dapat dibagi menjadi 3 langkah, yaitu pengambilan sampelnya harus representatif ya. Kemudian bagaimana transport atau serta pengawetannya sampel antara waktu kita mengambil sampel dan waktu nantinya kita mau menganalisa. Selanjutnya tahap berikutnya adalah analisa kimia sampel. Meskipun nanti parameter uji itu bisa parameter fisika maupun parameter kimia. Nah, persiapan pengambilan sampel serta pengawetannya. Botol yang akan digunakan untuk mengambil sampel pasti ya harus bersih dan telah dibilas dengan air suling terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan cairan yang akan digunakan untuk mengisi air tersebut dan kering kalau mungkin ya. Jadi botol-botol wadah sampel harus dipastikan tidak mengandung kontaminan dari pengukuran sebelumnya. Jadi misalnya
Ini penting sekali karena rata-rata bagaimana analisa air ini atau konsentrasi yang kita analisa sangat kecil. Karena itu, maka dibutuhkan tidak ada penambahan dari wadah karena bekas digunakan pada saat analisa sebelumnya. Misalnya perumpamannya seperti ini. Kalau misalnya kita membeli beras 1 kilo, nah itu kemudian ada yang ikut misalnya kerikil ya, 1 kerikil itu biasanya kan tidak protes orang ya, karena menganggap juga biasa, tidak mengubah berat secara keseluruhan, tidak terlalu signifikan mengubah berat secara keseluruhan. Tetapi misalnya misalnya sampel itu adalah sampelnya itu adalah misalnya yang air yang akan kita analisa atau beratnya itu sangat kecil sekali. Kita ambil perumpamaan lainnya adalah misalnya kita beli perhiasan emas 1 gram. Nah, itu sekitar berapa itu 500.000 ya untuk sekarang misalnya. Nah, ini andai kata ada impuritisnya berupa kerikil ya, kira-kira bagaimana pembeli? Akan sangat protes karena yang diukur sangat kecil kemudian masih plus impuritis atau plus kontaminan. Dan ini tidak akan disukai kecuali kalau memang misalnya ini sudah wajar ya. Jadi kalau misalnya kadar emas dan di situ ada beberapa logam tambahan di sana untuk perhiasan karena untuk memperbaiki dari strukturnya. Karena kalau emas saja atau hanya 100% dari AU maka dia logamnya lebih lentur. Nah, ini kurang disukai. Biasanya kalau perhiasan misalnya gelang ya kepinginnya yang agak kokoh ya, tidak kemudian lentur. Oke, baik. Jadi bisa dipahami ya, karena kenapa sih kita harus teliti dalam mempersiapkan menganalisa? Karena rata-rata konsentrasi yang akan kita analisa, konsentrasinya sangat kecil sehingga impuritis atau kontaminan misalnya dari wadah sampel kita harus kita pikirkan, jangan sampai kita nanti membacanya itu konsentrasinya tinggi padahal itu karena tambahan dari wadah bekas analisa sebelumnya. Ini yang harus kita pikirkan. Nah, kemudian di sini dipastikan untuk dibilas dengan air suling, maksudnya air suling ya air destilasi ya. Kenapa sih air destilasi? Karena dipertimbangkan ya di secara teori air destilasi itu mineralnya jauh lebih kecil. Kemudian dilanjutkan dengan cairan dari yang akan diukur. Jadi misalnya dikocok dulu ya botol sampelnya tadi itu, yang jelas botol sampelnya dipastikan bersih. Setelah itu kalau mau digunakan misalnya untuk sebagai wadah dari air sungai, sampel dari air sungai, maka wadah tadi, botol tadi itu dibilas dulu dengan air sungai tadi. Maksudnya dibilas ya dikocok untuk memastikan bahwa nanti botol itu hanya mewakili dari sampel air sungai tersebut, misalnya begitu. Nah, kemudian hal-hal yang tadi yang saya sudah sampaikan ini juga diperlakukan untuk alat-alat lainnya yang mau digunakan. Nah, ini kemudian harus bersih, tidak mengandung sisa dari bekas sampel yang lama ya. Kalau di sampel yang lama kalau konsentrasinya rendah pastinya tidak memberikan pengaruh yang signifikan, tetapi kalau bekas digunakan untuk sampel dengan konsentrasi yang jauh lebih tinggi, ini biasanya nanti akan mempengaruhi pembacaan. Ya. Kemudian harus dipastikan bahwa menghindari dari tumbuhnya jamur dan lumut. Kenapa sih ini harus kita cegah? Karena jamur dan lumut ini bisa mengurangi ya, menyerap apa yang mau kita uji. Ya, kita kan nggak ingin kita kemudian mengujinya itu misalnya dianalisa ternyata konsentrasinya itu tidak terdeteksi. Di analisa tidak terdeteksi. Sekian sampel akan misalnya kita ingin menguji kadar logam beratnya, kemudian di sana semuanya tidak terdeteksi. Kalau memang beneran tidak terdeteksi, kita akan senang. Maksudnya memang beneran datanya demikian, memang dia tidak mengandung logam berat, kita akan senang. Tetapi kalau ternyata itu dikarenakan kehilangan analit, jadi sebenarnya dia ada, tetapi karena
kekurang telitian kita dalam menyiapkan atau menguji, kemudian itu hilang, yang mau kita uji tidak terbaca, itu yang tidak kita inginkan. Dan jamur lumut itu bisa mengurangi apa yang kita mau baca. Nah ini harus dicegah bahwa kontaminasi dari logam atau alat pengambilan sampel, alatnya pun ya, alat yang mau kita gunakan juga bisa menyumbang untuk pembacaan. Ini pun harus kita jaga. Misalnya alat-alat yang terbuat dari besi, kuningan, perunggu ya, dapat larut dalam air yang bersifat asam. Ini pun harus kita cegah ya, untuk bagaimana logam dari alat-alat tersebut tidak mempengaruhi pembacaan atau tidak larut dalam air yang mau kita uji. Kemudian wadah sampel yang terbuat dari plastik dan karet ini bisa mengandung karet yang dapat larut dalam air buangan industri yang mengandung pelarut organik atau minyak dan bensin. Misalnya kita jangan sampai mengambil atau memilih wadah berupa plastik dan karet yang terbuat dari plastik dan karet jika sampel kita ya mengandung pelarut organik ataupun minyak ataupun bensin. Jadi misalnya dalam pelaksanaannya nanti itu kita membutuhkan bahwa wadah tadi itu ya kita gunakan untuk pelarut kita atau sampel kita ada yang bagian yang organik atau bagian yang mengandung senyawa-senyawa nonpolar, jangan memilih wadah sampel yang terbuat dari plastik ataupun yang mengandung karet, tuh ya. Nah, kemudian sampel dapat diambil secara terpisah menggunakan ember, botol plastik maupun kaca terbuka dan diberikan pemberat. Misalnya adalah cincin timah hitam pada lehernya, artinya ini mengambil sampelnya supaya tadi wadahnya tercelup ya. Misalnya mengambil sampel dari waduk ya. Nah, misalnya dari waduk maka kita mau pastikan bahwa nanti ini bisa diberi pemberat dan dia mau tenggelam, itu maksudnya ya. Nah, ini bagaimana nanti wadah tadi itu harus penuh ya. Penuh terisi oleh sampel. Kemudian mengambil sampel pada kedalaman tertentu, disediakan botol tertutup yang dapat membuka bila sampai pada kedalaman yang dikehendaki. Jadi begini, pada air sungai, pada air danau, ini memang menghindari pengambilan sampel pada permukaan. Kenapa? Kalau pada permukaan biasanya banyak yang suspended solid yang terapung. Ya. Ini kan kita khawatir tidak mewakili kondisi sebenarnya ataupun lebih mengandung minyak. Nah, tetapi memang kita kalau mengambil sampel ya disarankan memang pada permukaan, pada kemudian kedalaman tertentu. Ini yang harus kita biasanya sesuai dengan yang akan diuji. Misalnya kedalaman 1 meter seperti apakah kondisinya, kedalaman 2 meter seperti apakah kondisinya, dan ini bisa mengalami perbedaan. Jadi pada waduk dengan kedalaman tertentu misalnya 10 meter, ini tiap meternya bisa mempunyai komposisi kimia dari sampel atau dari air tadi itu bisa berbeda. Cara lainnya ini alat-alat yang secara teknis bisa jadi ada menggunakan sejenis pompa yang dapat mengisap. Jadi pada kedalaman tertentu itu kemudian air sampelnya diambil ya, dihisap tadi. Nah, kemudian untuk sampel jika berupa dari air keran yang terbuka dapat diambil dengan beker saja ya, beker terbuka, beker gelas yang terbuka ataupun botol yang akan tertutup tergantung pada rencana analisanya. Analisanya mau ngapain. Kemudian automatic sampler adalah alat khusus untuk pengambilan sampel yang secara berturut-turut ya, automatic sampler. Ini jadi mengambil sampelnya alat khusus, nanti kalian cari ya di Google, bisa dicari di Google seperti apakah automatic sampler. Nah, ini yang bagian-bagian dari automatic sampler, pipa penghisap pada kedalaman tertentu, misalnya dia mau mengambil berapa, kemudian pompa, kemudian jam atau mengendalikan frekuensi tadi, alatnya automatic sampler enak sekali ya kalau punya alat ini, jadi tidak manual.
Kemudian alat ini membagi sampel ke botol-botol untuk sampel campuran. Nah, dan seterusnya. Kotak isotermis maksudnya adalah nantinya sampel tadi itu memang diusahakan tidak mengalami perubahan. Nah, perubahan apakah yang bisa membantu ya? Membantu terjadinya perubahan, yaitu misalnya suhunya suhu ruang, nanti fermentasi terjadi, mikroba tetap berjalan, dan nanti kita bisa jadi kehilangan analit karena kegiatan mikroba tadi. Jadi artinya kalau kita mengambil pagi, kita mengambil sampel, segera nanti itu ditaruh di kotak isotermis. Maksudnya isotermis ini dipastikan suhunya tetap. Jadi bagaimana kayak itu nanti bisa membawa pendingin bukan kulkas maksudnya, yaitu adalah es kering. Misalnya juga bisa yang itu gel yang bisa digunakan untuk gel pembeku itu ya, yang bisa memastikan nanti sampel tadi itu pada saat nanti diujikan di laboratorium tidak mengalami perubahan. Dan ini misalnya kita mengambil pagi dianalisa 1 jam kemudian, 2 jam kemudian tentu tidak membutuhkan alat ini. Tetapi umumnya jika misalnya kita mengambil sampelnya lokasinya agak jauh sehingga perjalanannya saja sudah cukup lama, setelah didapatkan sampel, kita kemudian kecapean untuk menganalisa, misalnya 1 hari kemudian, 2 hari kemudian kita baru akan menganalisa, maka tadi misalnya kira-kira kita pulangnya nanti siang, nanti sore, mungkin kita tidak memerlukan alat ini, tidak memerlukan box ice gitu ya, yang kotak es yang kita bawa dalam perjalanan, mungkin kita tidak membutuhkan itu. Tetapi kalau misalnya nantinya kita tidak segera bisa menganalisa, ya kita harus membawa box ice. Nah, misalnya kita pulangnya siang atau pulangnya sore, ya segera kalau sudah sampai tempat, sampai lokasi, setelah mengambil sampel, kemudian pulang. Nah, sampel-sampel ini misalnya kita taruh di freezer agar kondisi sampel tidak mengalami perubahan. Nah, ini ya, penting juga misalnya mengisi sampel tadi air misalnya di dalam botolnya itu kita celup, kita rendam di dalam air tadi itu sampai penuh, sampai keluar gelembungnya, memastikan bahwa botol tadi itu terisi oleh air saja, tidak ada pemisah udaranya. Jadi nanti setelah penuh kita tutupnya juga masih kalau memungkinkan kita tutupnya masih kondisi terendam. Kalau tidak ya kita angkat ke permukaan tetapi memastikan penuh semuanya sampai luber begitu isi sampelnya, baru kita tutup agar tidak ada udara di sana. Kenapa? Kalau ada udara akan membantu terjadinya proses oksidasi dari sampel tersebut yang kita khawatirkan dia akhirnya mengalami perubahan antara saat kita menganalisa atau mengambil sampel dan pada saat kita menganalisanya. Ini diharapkan tidak ada perubahan. Salah satu cara pengawetan sampel yang umum adalah suasana dingin yang tadi box ice, kemudian ada es kering ya. Es kering ini yaitu menggunakan es kering biasanya ada di supermarket itu. Jadi nanti kalau dia cair itu tidak kemudian berasa basah, tetapi karena dia berasal dari CO2 yang didinginkan, dibekukan. Gangguan-gangguan yang dapat timbul selama penyimpanan dan pengangkutan sampel seperti gas O2, CO2 yang dapat diserap oleh air sampel atau bahkan lenyap dari sampel ke udara. Karena kalau diharapkan itu tidak terjadi gitu ya. Kemudian zat tersuspensi dan koloid dapat membentuk vlog-vlog sendiri dan mengendap sehingga terdapat sampel yang menjadi berbeda dengan keadaan pada saat diambil. Nah, ini nanti ada beberapa cara bagaimana itu bisa sampel kita antara kita mengambil dan pada saat membaca tidak mengalami perubahan yang signifikan. Nah, kemudian paling sedikit lumpur tersebut harus dijadikan suspensi lagi ini ya. Jadi sebelum dianalisa nanti air sampel yang ada di botol tadi itu harus kita kocok terlebih dahulu. Zat dan cairan yang ringan seperti lumpur, minyak, dan seterusnya dapat mengapung pada permukaan. Ini yang tidak kita inginkan. Artinya kita kan benar-benar kepingin real sesuai dengan kondisi lapang.
Nah, bagaimana caranya kalau kemudian zat dan cairan yang ringan ini kemudian mengapung pada permukaan ya, kita kocok, kemudian kita saring ya, kemudian kita analisa. Beberapa zat terlarut dapat dioksidasi oleh oksigen terlarut sehingga berubah menjadi senyawa lain, padahal itu tidak kita inginkan. Nah, tadi contohnya kita dengan mengisi volume di botol sampel tadi itu sampai penuh, sehingga tidak mengurangi kondisi oksidasi, atau karena oksidasi kita minimkan. Kemudian MM2+ terlarut dapat dioksidasi oleh oksigen menjadi MnO2, ini nanti akhirnya mengendap. Ini tidak hanya pada senyawaan yang kita maksud tadi, tetapi pada logam-logam atau ion-ion terlarut, jika dia bertemu dengan oksigen, dia akan membentuk oksidanya, dan itu yang tidak kita inginkan. Kan kita mau membaca kondisi sebenarnya. Tapi kalau kemudian ternyata dalam perjalanannya kita sebelum menganalisa tadi mengalami perubahan, yang itu tidak kita inginkan. Inilah yang disebut kehilangan analit ya. Jadi hilangnya analit ini menyedihkan ya. Artinya nanti kita mempunyai data yang tidak sama dengan kondisi sebenarnya, ini tidak kita inginkan. Beberapa zat terlarut dapat bereaksi, misalnya zat-zat terlarut yang ada di dalam sampel kita, mereka pun dapat bereaksi. Misalnya adanya Ca2+, kemudian CO3 2-, kemudian membentuk CaCO3 yang mengendap, padahal ini tidak kita inginkan. Kita kurangi dengan cara nanti pH-nya, pH dari sampel itu dibuat asam, supaya semuanya berada pada kondisi masih terionnya, tidak mengalami pengendapan. Nah, selanjutnya cara pengawetan sampel tergantung dari analisa yang akan dilakukan dan unsur yang akan diteliti. Apa yang akan diteliti, apa yang akan dianalisa, ini memang sangat mempengaruhi cara pengawetan dari sampel. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.